Ardi menatap layar HP yang bergetar di meja. Order baru, pukul 3 pagi, gumamnya. Jalanan sudah sepi, hanya lampu jalan yang berkelap-kelip redup. Biasanya ia menolak pesanan terlalu larut, tapi bonus ganda membuatnya tergiur. Dengan helm menempel di kepala, Ardi menyalakan motornya. Napasnya memburu oleh dingin malam. Di lokasi penjemputan, seorang wanita berpakaian putih berdiri sendiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya, dan matanya menatap lurus ke arah Ardi, dingin tanpa ekspresi. "Kamu ojeknya?" Suara wanita itu pelan tapi menembus sunyi. "Ya, naik saja," jawab Ardi, mencoba tersenyum. Namun senyum itu mati di udara dingin malam. Begitu motor berjalan, Ardi merasa berat. Tidak hanya motornya, tapi udara di sekitarnya seolah menekan dada. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing. "Tujuanmu di mana?" tanya Ardi, mencoba memecah keheningan. Wanita itu diam, menatap lurus ke depan. Jalanan berliku, lampu jalanan makin jarang. Ardi menoleh sekali ke belakang, kursi kosong. Ia menelan ludah. "Itu, aku pikir, dia masih di jok belakang." Tapi begitu ia menoleh lagi, sosok wanita itu lenyap. Motor terasa lebih berat, suara mesin terdengar seperti meraung bukan dari motornya sendiri, tapi dari kegelapan di sekitarnya. Ardi menelan ludah. Malam itu, pukul 3, ia baru saja mengenal teror pertama yang akan menghantuinya. Ojek pukul 3. Setelah kejadian malam itu, Ardi tak bisa tidur. Bayangan sosok wanita berpakaian putih terus menghantuinya. Keesokan harinya, ia menyalakan motornya seperti biasa, tapi rasa dingin masih menyelimuti tangannya. Saat mengecek aplikasi, muncul order baru tanpa nama penumpang. Lokasi penjemputan di jalan sepi dekat pematang sawah. Ragu, Ardi tetap melaju. Di lokasi, sosok wanita itu berdiri lagi, menatapnya dingin. Kali ini, rambutnya basah, dan tatapannya lebih menusuk. "Naik," bisiknya. Ardi mengangguk, tapi saat motor berjalan, jalanan terasa aneh. Tidak ada suara kendaraan lain, dan lampu jalanan seperti redup sendiri. Sesekali terdengar bisikan samar, seperti banyak orang berbicara sekaligus. "Kemana tujuanmu?" tanya Ardi, suara bergetar. Wanita itu hanya menatap lurus. Tapi dari spion, Ardi melihat bayangan lain, seperti sosok duduk di belakang, tapi berbeda. Lebih besar, dengan mata merah menyala. Jantung Ardi berdetak kencang. Ini bukan manusia biasa. Motor berjalan sendiri, seolah dikendalikan kekuatan lain. Angin malam berdesir membawa aroma anyir, seperti darah basi. Ardi menelan ludah, menyadari bahwa malam itu ia bukan sekadar mengantar penumpang. Ia baru saja memasuki teror yang tidak bisa ia lupakan di jalanan sepi. Wanita itu tetap diam, menatap lurus ke depan. Ardi mencoba menenangkan napasnya. "Kemana kita sebenarnya?" tanya Ardi, meski rasa takut membuat suaranya gemetar. Wanita itu hanya menunjuk ke ujung jalan, sebuah persimpangan yang jarang dilalui orang. Lampu jalan redup, rumput liar tumbuh tinggi di kedua sisi. Ardi menekan gas lebih pelan.
Sesekali spion memperlihatkan bayangan samar duduk di jok belakang. Semakin nyata, mata merahnya menyala di gelap. Begitu sampai di ujung jalan, Ardi menoleh ke wanita itu. Sosok itu menghilang. Hanya tersisa udara dingin yang menekan. Motor terasa semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat menekan setangnya. Di ujung jalan, terlihat sebuah bangunan tua, hampir seperti rumah tak berpenghuni. Atapnya bocor, dinding penuh lumut. Motor menepi dengan sendirinya. Jantung Ardi berdetak kencang. Ia menatap sekeliling, tapi jalanan kosong. Dari dalam rumah tua itu terdengar suara samar, bisikan, tangisan, dan tawa pelan. Ardi menelan ludah, menyadari satu hal, alamat ini bukan tempat manusia biasa, dan malam pukul 3 baru saja dimulai. Ardi menekan rem pelan, menatap rumah tua itu. Udara malam terasa pengap, bau tanah basah bercampur aroma anyir yang aneh. Ia menoleh ke jok belakang, kosong. Sosok wanita yang tadi ia antar hilang begitu saja. Tapi motor terasa berat, seperti ada sesuatu yang menempel di kursi belakang. Tiba-tiba, suara mesin terdengar berbeda, merasuki kepalanya sendiri. "Naiklah, ikut kami." Ardi menjerit kecil, mencoba menyalakan lampu, namun cahaya motor redup, dan bayangan samar muncul di spion, versi dirinya sendiri duduk di jok belakang. Matanya merah menyala, senyum bengis menghantui. Ia menepikan motor, napas tersengal. Motor yang semula ia kendalikan kini terasa hidup sendiri, bergerak sedikit demi sedikit, sedang bergetar seperti ingin menariknya masuk. "Ini bukan nyata, tapi aku bisa merasakannya," bisik Ardi. Angin malam berhembus kencang, membawa bisikan orang-orang tak terlihat. Ardi menyadari satu hal, penumpang hilang, tapi kutukan itu sudah melekat padanya. Ia menatap jalan gelap di depan, sadar bahwa malam pukul 3 baru saja membuka pintu ke teror yang akan motor lagi. Napasnya tersengal. Jalanan sepi, lampu jalan redup, dan udara malam begitu dingin hingga bulu kuduk berdiri. Ia menoleh ke spion, dan terkejut. Sosok dirinya sendiri duduk di jok belakang, persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Mata merah menyala, senyum bengis menghantui. Ini tidak mungkin, gumam Ardi, tangan gemetar menahan setang. Bayangan itu bergerak perlahan mengikuti gerak motor, tapi tubuh Ardi terasa semakin berat. Suara mesin terdengar bukan hanya dari motornya, tapi seperti raungan makhluk lain, mengisi kepalanya sendiri. "Ardi, ikutlah, ikut kami," bisik suara yang tak kasat mata, bercampur tawa seram. Ardi menelan ludah, mencoba menepi. Ia menatap sekeliling, tapi jalan gelap dan kosong. Tidak ada seorang pun, hanya bayangan dan teror yang menempel di jok belakangnya. Ia sadar, motor itu bukan sekadar kendaraan, bayangan itu bukan sekadar ilusi. Malam pukul 3 baru saja menandainya. Keesokan harinya, Ardi bertemu Rian, temannya sesama ojek. Ia menceritakan pengalaman menyeramkannya tadi malam. Rian menatapnya serius. "Kalau itu benar, Ardi, kau kena ojek pukul 3. Ceritanya sudah lama, orang bilang motor itu menjemput siapa saja yang menolak naik, dan bayangan penumpangnya ikut menempel di jok." Ardi menelan ludah. "Bayangan? Maksudmu, seperti yang aku lihat di spion?"
Rian mengangguk. Ya, motor itu bukan biasa. Ada perjanjian lama, katanya seorang tukang ojek dulu membuat ikatan dengan arwah untuk menjaga motornya tetap hidup, tapi dengan harga jiwa penumpangnya. Sinta, yang ikut mendengar, menutup mulut. Jadi semua orang yang hilang itu, karena motor itu? Rian mengangguk lagi. Ya, mereka yang menolak, bayangannya duduk di jok, dan motor itu terus menjemput, sampai suatu hari mereka menghilang. Ardi merasakan dingin menelusup ke tulang punggungnya. Ia baru sadar, malam itu bukan sekadar pengalaman aneh, ia sekarang terikat dengan kutukan yang sama. Rian dan Sinta duduk di warung kecil, membahas ojek pukul 3. Sinta membuka ponselnya dan menunjukkan beberapa berita lama. Pengemudi ojek hilang di malam hari, semua di jam 3, lokasi selalu jalan sepi. Lihat ini, kata Sinta. Foto-foto motor tua, sopir hilang, hanya kursi belakang yang tampak kosong. Tapi beberapa saksi melihat bayangan duduk di sana. Rian menatap Ardi serius. Itu artinya, kau bukan korban pertama, tapi korban berikutnya yang berani menolak. Ardi menelan ludah, merasakan tangan dingin menekan dadanya. Jadi, aku cuma menunggu giliran untuk hilang? Sinta menggenggam tangannya. Tidak, Ardi. Kita harus cari cara menghentikan motor itu. Kalau tidak, kau akan ikut seperti mereka semua. Tiba-tiba, suara mesin motor tua terdengar samar dari kejauhan. Lampu jalan bergetar. Ardi menoleh, dan di kejauhan, motor hitam itu berdiri diam di tengah jalan, menunggu dengan mesin hidup sendiri. Rasa dingin menusuk seluruh tubuh mereka. Ardi sadar malam pukul 3 berikutnya, kutukan itu akan kembali menjemputnya. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Setiap suara motor atau angin membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Tidak ada notifikasi, tapi layar menyala sendiri, menampilkan pesanan baru pukul 3 pagi, tanpa nama penumpang dan lokasi yang sama seperti malam sebelumnya. Ardi menatap layar, napas tersengal. Ini tidak mungkin. Tak lama kemudian, dari jendela, terdengar suara halus tapi menusuk. Ardi, ikutlah. Ia menoleh, dan di halaman rumah, motor tua itu muncul sendiri. Lampu kuning berkedip samar. Tidak ada pengemudi, tapi setangnya bergerak-gerak seolah menunggu. Ardi merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Rian dan Sinta datang bergegas, melihat motor itu. Rasa ngeri menyeruak. Ini sudah melekat padamu, Ardi, kata Rian pelan. Kutukan itu tidak akan hilang sendiri. Bayanganmu di jok belakang semakin nyata setiap kali motor itu muncul. Ardi menelan ludah, sadar malam pukul 3 akan menjadi momen paling menentukan. Motor itu tidak akan berhenti sampai ia menjemputnya. Ardi duduk di motornya, menunggu tidur sedikit tenang. Tiba-tiba HP-nya bergetar lagi, tapi kali ini aplikasi ojeknya mati total. Di layar muncul alamat penjemputan baru. Tidak ada nama, hanya koordinat di jalan sepi dekat persawahan. Rasa takut merayap ke tubuhnya. Ini, dari mana? Gumam Ardi. Ia menyalakan motor, dan begitu bergerak, bayangan samar terlihat di spion. Versi dirinya sendiri duduk di jok belakang,
senyum bengis menghantui. "Naiklah, ikut kami," terdengar bisikan tipis, bercampur suara mesin yang mengerang. Ardi menelan ludah. Motor bergerak seolah dikendalikan kekuatan lain. Jalanan tampak semakin gelap, dan bau anyir menyeruak dari udara. Ia sadar malam pukul 3 ini bukan sekadar order biasa. Ia sedang dijebak kekutukan motor yang haus jiwa penumpang. Motor tua itu muncul di tikungan gelap, mesinnya hidup sendiri, lampu kuning berkedip-kedip tanpa penumpang. Ardi menahan rem, napasnya tersengal. Bayangan dirinya di jok belakang kini lebih nyata, matanya merah menyala, senyum bengis menghantui. Motor itu bergerak pelan mendekat, seolah menarik Ardi masuk ke dalam gelap. "Ardi, ikutlah," bisik suara halus dari udara, bercampur raungan mesin. Ardi menggertakkan gigi, menepi, tapi motor tetap mengikuti. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu menatapnya lurus. Rian dan Sinta datang, melihat motor berhenti sejenak di jalan depan rumah. Angin malam berdesir, membawa bisikan samar, jeritan orang-orang yang dulu menjadi korban. Ardi sadar, motor itu bukan sekadar kendaraan, tapi makhluk yang haus jiwa. Malam pukul 3, motor itu akan terus muncul sampai ia menjemput penumpang. Dan malam ini, Ardi adalah target berikutnya. Ardi, Rian, dan Sinta memutuskan untuk menemui Pak Darmo, seorang dukun tua yang dikenal paham ilmu gaib di desa itu. Rumah Pak Darmo di pinggir hutan, sederhana tapi dipenuhi dupa dan simbol aneh. Ia menatap Ardi tajam begitu masuk. "Kau yang dihantui, ojek pukul 3, tanya Pak Darmo. Suaranya berat dan dingin. Ardi mengangguk, jantungnya berdetak kencang. Ya, motor itu muncul sendiri, dan ada bayangan versi diriku di jok belakang. Pak Darmo menghela napas panjang. Motor itu bukan sekadar kendaraan. Dahulu, seorang tukang ojek membuat perjanjian dengan arwah agar motornya tetap hidup, tapi harganya jiwa penumpang. Sekali bayangan itu menempel, ia akan terus mengikuti sampai jiwa itu diambil atau penerusnya muncul. Sinta gemetar. Jadi semua yang hilang karena motor itu? Pak Darmo mengangguk. Benar. Malam pukul 3 adalah waktu paling rawan. Bayangan di jok belakang semakin nyata setiap kali motor muncul. Jika kau ingin selamat, harus tahu asal mula kutukan dan cara memutuskannya sebelum bayangan itu mengambil alih dirimu. Ardi menelan ludah, menyadari bahwa malam berikutnya adalah pertaruhan hidupnya. Motor itu tidak akan berhenti sampai ia menjemputnya. Pak Darmo menyalakan dupa, aromanya memenuhi ruangan. Matanya menatap Ardi serius. Dahulu, tukang ojek itu membuat perjanjian darah dengan arwah, katanya. Motor itu hidup karena jiwa pertama yang dikorbankan. Setelah itu, siapapun yang menolak naik motor pukul 3 akan ditempeli bayangan, dan jiwa mereka menjadi pengikat kutukan. Ardi menelan ludah. Jadi, aku terikat perjanjian itu sekarang? Pak Darmo mengangguk. Ya. Bayanganmu sudah duduk di jok belakang, menunggu saat yang tepat. Jika kau menolak lagi, bayangan itu akan terus tumbuh hingga kau terseret. Sinta menatap Ardi ngeri. Apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Pak Darmo menunduk. Hanya ada satu cara.
menemukan darah pengikat pertama dan menghancurkan motor itu. Tapi itu sangat berbahaya. Motor itu bukan benda mati, ia sudah jadi makhluk yang haus jiwa. Ardi merasakan dingin menembus tulang punggungnya. Ia sadar satu hal, malam pukul 3 berikutnya, ia harus menghadapi bayangan dan kutukan itu sendiri, atau kehilangan jiwanya selamanya. Ardi menyalakan motornya dengan tangan gemetar. Jalanan sepi, lampu jalan redup, dan udara malam begitu dingin. Begitu melewati tikungan, bayangan dirinya muncul di jok belakang, mata merah menyala, senyum bengis menghantui. Ardi menahan napas. Ini, aku, tapi bukan aku, gumamnya. Bayangan itu bergerak pelan, seolah mencoba menguasai setang motor. Suara halus terdengar di telinga Ardi. Naiklah, penerus harus memulai, atau kau akan menjadi korban berikutnya. Ardi menatap spion, jantungnya hampir berhenti. Ia sadar, malam pukul 3 ini adalah ujian terakhir. Ia harus menemukan cara menghentikan kutukan sebelum bayangan itu mengambil alih dirinya sepenuhnya. Rasa dingin menembus seluruh tubuhnya. Motor tua itu, meski diam, terasa hidup, menunggu keputusan Ardi. Ardi, Rian, dan Sinta kembali menemui Pak Darmo. Kali ini, mereka menuntut jawaban tentang asal-usul motor itu. Pak Darmo menatap Ardi dengan serius. Dulu, aku yang memanggil arwah tukang ojek itu, mengikatnya dengan motor. Semua ini demi menjaga keseimbangan desa. Tapi darah pertama, itu bukan darahku. Aku hanya orang yang menukar jiwanya. Ardi terkejut. Jadi kau yang memulai semua ini? Pak Darmo mengangguk. Ya. Aku tahu kutukan ini mengerikan, tapi tanpa pengorbanan itu, pintu gaib itu akan terbuka dan sesuatu yang lebih mengerikan akan masuk ke desa. Sinta gemetar. Jadi semua orang yang hilang karena motor itu, dan semua ini ulahmu? Pak Darmo menunduk. Benar. Tapi sekarang, satu-satunya yang bisa menghentikan kutukan adalah kau, Ardi. Kau harus menghadapi bayanganmu sendiri dan memutus ikatan darah itu. Ardi menelan ludah, sadar malam pukul 3 berikutnya adalah pertaruhan hidupnya, atau bayangan dirinya akan mengambil alih sepenuhnya. Ardi menyalakan motornya. Jalanan sepi, dan udara dingin menembus kulit. Dari kegelapan, terdengar suara parau. Ardi, ikutlah, jadi penerusku. Sosok hantu ojek muncul di depan. Tubuhnya berasap hitam, mata merah menyala. Di jok belakang, bayangan Ardi semakin nyata, senyum bengis menghantui. Ardi menelan ludah. Aku tidak mau jadi penerusmu. Aku tidak akan membiarkan kutukan ini terus mengambil nyawa orang lain. Hantu itu mendekat, raungan mesin bercampur bisikan. Kalau kau menolak, jiwamu akan jadi bahan bakar berikutnya. Bayanganmu sudah menunggu di jok. Ardi menatap spion, melihat bayangan dirinya menatap balik. Jantungnya berdegup kencang. Kalau begitu, Ardi berbisik, aku akan cari jalan lain. Aku tidak akan membiarkan diriku atau orang lain menjadi korban. Hantu itu tertawa parau, suara bergema. Jalan lain? Hahaha, tunggu malam berikutnya, Ardi. Pilihanmu hanyalah menunda atau menyerah. Ardi menggenggam setang,
Tekadnya bulat. Malam pukul 3 ini baru permulaan. Pertarungan antara dia dan bayangannya sendiri akan segera dimulai. Malam itu, Ardi kembali menyalakan motor tua. Jalanan gelap, angin dingin berdesir. Bayangan dirinya di jok belakang semakin jelas, matanya merah, senyum bengis menakutkan. Ardi menahan napas. "Aku tidak akan menyerah," teriaknya. Ia menekan gas, mencoba menjauh dari bayangan itu. Motor bergerak sendiri, setang bergetar seperti ingin menarik Ardi masuk. Bayangan menempel semakin erat, suaranya parau. "Ardi, ikutlah, penerus harus memulai." Ardi menoleh cepat, tangannya menggenggam helm. Ia menepikan motor sebentar, lalu menatap spion. Bayangan itu menatap balik dengan tatapan memaksa. Dengan tekad bulat, Ardi mengucapkan mantra sederhana yang diajarkan Pak Darmo, mencoba memutus ikatan. "Pergilah, jangan ganggu jiwaku." Sekejap, bayangan itu bergetar, wajahnya berubah pucat, tapi motor tetap berat, menekan Ardi ke jalan. Ardi sadar satu hal. Perlawanan pertama belum cukup, tapi ia sudah berhasil menahan bayangan sedikit demi sedikit. Malam pukul 3 ini hanyalah permulaan, pertarungan nyata baru akan dimulai di malam berikutnya. Ardi, Rian, dan Sinta bersiap menghadapi pukul 3. Jalanan sepi, tapi motor tua hitam sudah menunggu di tikungan. Lampu kuning berkedip samar. Begitu Ardi menyalakan motor, bayangan dirinya muncul lagi di jok belakang. Mata merah menyala. Suara mesin bercampur tawa parau terdengar di telinga mereka. Motor bergerak sendiri, menabrak pohon kecil, memutar setang. Bayangan itu mencoba menguasai Ardi, menariknya masuk ke kegelapan. Tiba-tiba, dari rumah-rumah sekitar, terdengar jeritan samar, jiwa-jiwa penumpang sebelumnya. Angin malam membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Rian hampir terjatuh saat mencoba menolong Ardi. Sinta menjerit, tapi motor tetap bergerak liar. Ardi menggenggam setang, tekadnya bulat. Ia harus melawan atau kehilangan jiwanya. Malapetaka malam itu menandai satu hal, motor tua itu haus darah, dan Ardi baru saja memulai pertarungan hidupnya dengan kutukan ojek pukul 3. Motor tua itu terus mengejar Ardi di jalan sepi. Bayangan di jok belakang semakin nyata, senyum bengisnya menakutkan. Rian dan Sinta mencoba menghentikan motor, tapi setiap kali mereka mendekat, motor itu seolah hidup sendiri, menghindar, dan suara raungan mesin bercampur bisikan halus terdengar. Siapa yang akan jadi pengganti? Ardi menyadari satu hal, motor itu ingin jiwa baru sebagai pengganti bayangan yang menempel padanya. Ia menoleh pada Rian dan Sinta, napas tersengal. "Kita harus menghentikannya sekarang," teriak Ardi. Namun bayangan di jok belakang tertawa parau, dan motor tiba-tiba melesat ke arah hutan, menyeret Ardi masuk. Rian hampir kehilangan jejak, sementara Sinta menjerit ketakutan. Ardi sadar satu hal, jika ia gagal, jiwa teman-temannya bisa menjadi korban berikutnya. Tekadnya bulat, malam pukul 3 ini bukan hanya tentang dirinya. Ia harus menghentikan kutukan sebelum ada yang lain ikut terseret. Rian dan Sinta berhasil mengejar motor tua itu ke tepi hutan. Bayangan di jok belakang semakin nyata, matanya merah menyala, senyum bengis menghantui. Pak Darmo muncul tiba-tiba, membawa dupa dan botol berisi air suci.
Ini satu-satunya cara menghentikannya, teriaknya. Ardi menelan ludah, menggenggam setang. Dengan arahan Pak Darmo, mereka menyalurkan energi dan mantra ke motor itu. Motor bergetar hebat, mesin meraung tidak wajar. Bayangan di jok belakang menjerit, tubuhnya berasap hitam. Sekarang, pukul 3, teriak Pak Darmo. Ardi menancapkan kakinya ke tanah, menyatukan tekad. Motor berputar liar, lalu tiba-tiba mesin meledak, tubuh motor pecah terbakar. Bayangan di jok belakang menghilang dengan raungan terakhir, seperti makhluk terperangkap dilepaskan. Ardi terengah, melihat motor terbakar, rasa dingin mulai hilang. Malam itu, mereka berhasil menghentikan kutukan, setidaknya untuk sementara. Api dari motor tua yang terbakar perlahan mereda. Ardi, Rian, dan Sinta berdiri terengah, menatap sisa-sisa bangkai motor yang hangus. Udara malam kembali tenang, dan bayangan menakutkan yang selama ini menghantui Ardi menghilang. Pak Darmo menepuk bahu Ardi. "Kau berhasil, tapi ingat, kutukan itu bukan sepenuhnya hilang. Bayangan bisa muncul lagi jika ada yang mengulang perjanjian darah." Ardi menelan ludah, memandang jalan sepi yang kini sunyi. Jadi, ini bukan akhir, tapi awal baru. Pak Darmo mengangguk. Benar. Malam pukul 3 bisa kembali kapan saja. Tapi malam ini, kau telah membuktikan keberanianmu. Dan itu memberi harapan bagi desa ini. Sinta menggenggam tangan Ardi. Yang penting kita selamat, untuk sekarang. Ardi menatap langit gelap, bintang-bintang redup menyinari malam. Meski kutukan motor tua itu telah hancur, rasa dingin masih meninggalkan bayangan di pikirannya. Ia tahu, malam pukul 3 akan selalu menjadi pengingat bahwa kegelapan bisa muncul kapan saja. Dan dengan tekad baru, Ardi menatap jalan yang sunyi, siap menghadapi apapun yang menunggu di malam berikutnya.